Orang kalau sudah susah, galau, itu Allah tuh hilang-hilang timbul. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Ustaz kok tahu? Saya pernah merasakannya. Sifat penghuni surga itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dua. Yang pertama, la khaufun, tak ada rasa takut. Ibu, ada rasa takut? Ikhtilaf. Sebagian mengatakan ada, sebagian mengatakan ada. Waktu Abu Bakar dengan Nabi SAW berdua di Jabal Sur, waktu turun wahyu Jabal Nur, waktu hijrah Jabal Sur. Beda titik aja tuh, satu Nur, satu Sur. Waktu di Jabal Sur itu Abu Bakar ketakutan. Kata Abu Bakar, kalaulah orang kafir musyrik itu melihat ke bawah, la abasarana, pasti mereka melihat kita, karena pintu gua itu di bawah. Orang kafir musyrik itu di atas gini mencari. Seandainya mereka melihat ke bawah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, la abasarana, pasti mereka melihat kita. Sepakat semua ahli sejarah bahwa waktu itu Abu Bakar Siddiq ketakutan. Sudah berapa lamakah Abu Bakar belajar Islam waktu itu? 13 tahun. Hijrah itu kan setelah 13 tahun turun wahyu. Artinya apa? Kalau ibu hari ini merasa takut, itu udah tahu dah. Abu Bakar Siddiq yang 13 tahun belajar dengan Nabi saja ketakutan, apalagi kita kan? Itu namanya pembenaran. Jadi kalau ibu merasa takut, itu cemas, itu ngeri, itu galau, itu normal dan wajar. Abu Bakar Siddiq 13 tahun belajar Islam langsung dengan Nabi pun ada rasa takut. Tapi apa kata Nabi? Ma zannuka bisnaini fallahu salisuhuma. Kalau kau sangka kita di gua ini berdua, maka sesungguhnya ada yang ketiga. Siapa yang ketiga? Allah. Apa pelajaran dari cerita ini? Bahwa orang selama masih dibelah kulitnya, ada darah dan urat, berarti ada takutnya. Kecuali begitu diboset keluar kabel. Saya tahu ibu-ibu ini ada rasa takut semua. Takut bapak itu dilarikan pelakor. Emang ketawa, tapi dalam hati janganlah ya Allah, janganlah ya Allah. Maka kalau sudah ibu takut, ketakutan ibu ceritakan ke bapak itu, silap-silap tali jemuran itu naik ke atas. Nah, saya mau ibu-ibu ini ketika Abu Bakar takut, ada orang yang membangkitkan semangat dia untuk berani. Ma zannuka bisnaini, kalau kau sangka kita di sini berdua, maka ada yang ketiga, Allah. Dia menjadi kuat. Nanti ketika bapak tuh, aku takut ini, aku mau kena PHK, cuma anak kita, cuma anak ini, langsung ibu bilang, ma zannuka bisnaini, jangan kau sangka kita berdua, banyak lagi orang susah macam kita juga. Jadi kuatkan dia. Sebab itu maka Nabi SAW itu mengatakan bahwa wa minal isnaini ab'adu, kalau kamu berdua setan lari. Kalau kamu berdua setan lari. Kenapa? Karena ada di situ watawasau bil haq, menguatkan kebenaran. Ada Allah, jangan kau takut. Yakin dengan gaji putus. Yakin dengan harta warisan, habis sudah. Yakin dengan uang tunjangan, macam mana ada uang tunjangan, gaji aja hilang. Maka keyakinan tentang dia. Itu makanya habis subuh itu kita kalau mau selamat sampai petang disuruh baca ayat kursi. Apa sebetulnya isi ayat kursi? Keyakinan bahwa ada Allah.
Orang kalau sudah susah, galau, itu Allah tuh hilang-hilang timbul. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Ustaz kok tahu? Saya pernah merasakannya. Pulang dari Maroko, ijazah kiri LC, kanan MA, LCMA, lulusan luar negeri. Ikut tes dosen, ujian fit and proper test, seleksi bahasa Arab, lulus. Seleksi bahasa Inggris, lulus. Tes potensi akademik, lulus deh semua. Tinggal audiensi berdua, pesertanya tinggal 2. Pas pengumuman, dia lulus, saya tak lulus. Error. Gelap dunia ini. Lembut rasa aspal tuh dipijat. Bukan kita bodoh. Kalau kita bodoh tak lulus wajar. Kita lulusan luar negeri, bukan kaleng-kaleng. Bisa pula tak lulus. Jadi sebetulnya saya pelajari itu dalam hidup saya, supaya engkau ketika ceramah itu berisi, supaya ketika kau ceramah itu kau pernah mengalaminya. Abdul Somad, kau sudah diuji di Al-Azhar S1, kau sudah diuji di Maroko menulis tesis S2 300 halaman pakai bahasa Arab di depan profesor-profesor. Ini sekarang ku uji kau ujian hidup, supaya ketika kau menyampaikan, bukan kata-kata yang diolah oleh bibir tapi tak pernah dirasakan. Makanya kalau datang mahasiswa, datang orang cerita tentang kegagalan hidup, saya ini Pak Ustadz nggak lulus tes. Aku pun dulu pernah juga macam itu. Tapi ada orang lain yang menguatkan kita. Tapi beda ucapan Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Nabi Musa. Apa kata Nabi Muhammad kepada Abu Bakar? La tahzan. Jangan galau, jangan susah hati, jangan kau takut, jangan kau cemas. Don't be sad. La tahzan itulah yang ditulis oleh seorang penulis ketika dia dalam penjara. Di tengah kesendiriannya, ditulisnya lah buku tebal, dikasihnya judul La Tahzan, Don't Be Sad. Buku itu bestseller. Siapa namanya? La Tahzan. Hah? Ayat Al-Qarni. Saya kadang-kadang nanya itu ngetes. Kalau ini memang tak ingat. Sebetulnya Allah mau ngasih tahu saya, ketika engkau cemas Abdul Somad, waktu ceramah kau lupa, ada orang lain yang mengingatkan. Diingatkannya ayat Al-Qarni. Dia mengingatkan nggak kuat kali, karena kalau kuat terekam di situ nampak kali bodoh Ustadz itu. Masa nama ayat Al-Qarni pun kau tak ingat. Tadi bukan main sombongnya, bukan kaleng-kaleng. Ternyata ayat Al-Qarni pun kau tak ingat, katanya. Ustadz itu kalau dia salah, tegurannya langsung cash and carry. Padahal ayat Al-Qarni apalah susahnya mengingat. Tapi begitu dihilangkan Allah, hilangkan. Itu menunjukkan bahwa hidup ini bukan kuasa kita. La haula wala quwata illa billah. Nah, perlu ada orang yang mengingatkan kita kalau kita lupa. Perlu ada orang yang menguatkan kita kalau kita lemah. Maka ketika Abu Bakar lemah, datanglah Muhammad SAW mengatakan, La tahzan, innallaha ma'ana. Jadi ibu katakan itu, La tahzan, innallaha ma'ana. Ada Allah bersama kita, bang. Tapi belanja kita besok enggak ada. Puasa sunat kita besok, bang. Tapi jangan lama-lama kali, bang. Lama-lama kali kalau ikut tiket pesawat udah siap nih balik ke Jawa. Nah, tapi beda antara jawaban Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihissalam. Coba lihat, tengok, coba lihat bunyinya. Innallaha ma'ana. Nah itu kan Allah bersama kita. Ma'ana, Allah bersama kita. Tapi kalau Nabi Musa enggak. Inna ma'iyya, ma'iyya. Allahumma hdini, kalau aku. Kalau kita, Allahumma hdina. Nabi Muhammad lebih mengedepankan kita. Allah bersama kita, Abu Bakar, jangan takut. Tapi Nabi Musa enggak. Inna ma'iyya, bersamaku ada Allah.
Kenapa Nabi Musa mengatakan bersamaku? Mengapa tak dikatakannya bersama kita? Karena sahabat Muhammad beda dengan sahabat Musa. Sahabat Muhammad SAW itu ketakutan. Orang yang ketakutan mesti kita kuatkan. Sedangkan sahabat Musa itu bukan ketakutan, menakut-nakuti. Di depan ada Laut Merah, di belakang ada pasukan Fir'aun. Maka apa kata orang Bani Israel waktu itu? Innalah mudrakun, innalah mudrakun, innalah mudrakun. Matilah kita Musa, tertangkaplah kita nih Musa. Mutu udah siap-siap Fir'aun dengan tentaranya di belakang. Di depan pula Laut Merah. Mau lari kemana kita nih Musa? Apa kata nih Musa? Kalla, tidak, inna ma'iyya, bersamaku. Jadi bapak tuh pun ibu perhatikan juga, dia takut atau menakut-nakuti. Kalau bapak tuh ketakutan, maka ibu berkata, kalla, tidak my honey, innallaha ma'ana, Allah bersama kita, God bless us. Tuhan Allah Ta'ala bersama kita, menyayangi kita. Jangan takut bang. Tapi kalau dia menakut-nakuti, ini COVID, awas kau nanti, kata dia, awas kau nanti. Ibu bilang, kalla, inna ma'iyya rabbi, bersamaku ada Allah, bersama kau ada setan. Tidak, saya yakin bapak itu tak ada yang semacam sahabat Nabi Musa. Semua bapak-bapak di Batam nih baik-baik semua. Ustaz Somad ngomong gitu kan untuk menyenangkan hati kami. Tidak. Seandainya bapak itu tak baik, tak mungkin diizinkannya ibu pengajian. Tanda baiklah dia maka ibu pengajian petang. Panas-panas begini, bisa pula diizinkannya. Covid begini, bisa pula diizinkannya ibu. Kalau dia Fir'aun, mana dikasihnya sih? Bang, aku mau pengajian. Dan tak ada pengajian tuh. Ada itu gitu. Sini aja kau sampai mati. Tapi begitu ibu bilang, bang, aku pengajian, pergilah kau pengajian supaya nanti kau masuk surga. Kalau abang masuk neraka, kau tarik-tarik abang dari neraka. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan dalam Al-Qur'an, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Letak ketenangan itu macam cawan kosong. Ini letaknya. Hati macam cawan kosong. Lalu ketenangan itu airnya. Ditumpahkanlah air ke dalam. Jadi hati kita itu, dibuka hati kita itu untuk menerima ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah engkau membuka hatimu, lalu turun ketenangan itu, maka kalau sudah kau tenang, apapun yang terjadi di dunia ini kau tak takut. Tak bisa ketenangan itu dibangkitkan oleh motivator. Sekarang kan itu yang banyak. Diundang motivator dari Jakarta ke hotel, mematikan lampu, hidup sound system. Semangat, semangat, semangat. Keluar dari hotel, loyo. Tak bisa. Karena ini faktornya bukan ekstern, tapi intern di dalam. Saya terus terang tak ada rasa takut saya. Jadi saya waktu naik helikopter di Jambi itu tak bisa kita ceramah naik mobil karena jarak jauh, hutan jalan. Jadi waktu itu dijemputlah naik pesawat baling-baling. Pesawat baling-baling ini di dalam panas karena kipasnya di luar. Pesawat baling-baling. Jadi begitu kami naik dari Jambi, dari Jambi masuk ke pesawat itu saya tidur. Begitu duduk tertidur sampai ke tempat. Jadi abang kakak kelas saya alumni Azhar yang di samping ini sampai di tempat itu, aku mat kata dia, bukan main takutku naik pesawat kecil itu tadi. Nampak ku baling-baling, pilotnya bergoyang. Kau ku tengok tertidur katanya. Enggak ada takut kau? Tidak bang. Jadi takut itu yang mengusir, letak takut itu di dalam hati juga.
Maka kalau dipenuhkan Allah rasa tenang di dalam hati itu, maka takut itu pun hilang. Siapa yang mendatangkan rasa tenang itu? Allah. Apa janji Allah? Wa amanahum min khauf. Amana, aman. Hum, mereka. Min khauf, dari rasa takut. Ditenangkan Allah hati mereka, dibuat Allah merasa aman, maka hilang takutnya. Orang sekarang takut bukan main. Anak sekolah takut tak lulus. Udah jelas ujian online pasti lulus. Takut tak lulus. Udah kuliah takut tak kerja. Udah kerja takut tak nikah. Udah nikah takut tak punya anak. Udah punya anak takut anak nanti sakit cacat. Takut. Jadi kalau takut terus hidup ini, itulah asam lambung naik, gula darah naik, diabetes naik, semua naik. Satu cuma yang turun, asam urat turun ke kaki. Oleh sebab itu maka tidak ada jalan lain untuk sampai kepada amanahum min khauf itu, balik ke pangkal surat li'ila fi Quraisy. Bagaimana caranya? Falyabudu rabba hadzal bait. Falyabudu, banyak-banyak beribadah. Jadi kalau ditanya orang, kok kenapa makin Covid makin banyak pengajian? Kenapa kok makin Covid banyak pengajian? Karena dengan pengajian itulah salah satu wasilah cara turunnya ke ketenangan. Saya sudah banyak jumpa orang macam-macam, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz Somad, iya Pak, saya ini pegawai Pak Ustadz, PNS. Lalu saya pikirkan nanti kalau saya pensiun makan apa? Nanti job-job ini hilang, kerja ini lalu susah. Lalu kemudian akhirnya saya belilah tanah. Saya beli tanah, lalu kemudian pelan-pelan tabung, uang SPPD, uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang segala uang itu saya belikan tanah. Beli tanah sepetak, beli tanah 2 petak, beli tanah 3 petak, beli bibit sawit, tanam sawit, semprot, jenguk, tengok, pupuk, meruning, potong pelepah, hilangkan rumput. Akhirnya Pak Ustadz buah pasir. Begitu mau dipanen, dipanen orang. Rupanya tanah itu bermasalah. Nah udah mau pensiun, tak tidur sampai jam 2 malam. Berputar-putar di kepala itu, mengutuk nasib, melihat masa lalu. Kenapa kau beli tanah? Kenapa kau tanam sawit? Coba kalau kau buat dulu kos-kosan. Coba kalau kau dulu habis nih kan sekarang diambil. Jam 2 malam mata berkedip-kedip tak bisa tidur. Pergilah ke Pekanbaru. Inilah ibu. Cerita orang sedih ibu ketawa. Jadi ternyata tidak semua orang merasakan kesedihan kita. Saya ragu mau melanjutkan ceritanya. Pergilah dia ke Pekanbaru, jumpa psikiater. Dia dokter jiwa. Dikasih psikiater inilah obat. Ini obatnya, susumpit obatnya. Ini obat sumpit itu tempat orang inilah obatnya, yang obat ini dimakan sebelum makan, yang obat ini dimakan sesudah makan, ini dimakan sekali sehari, yang ini dimakan 3 kali. Mendengar obat itu makin bertambah bebannya. Dimakan obat ini tertidur. Begitu udah terbangun, berputar lagi di kepala tadi. Kenapa kau beli tanah? Kenapa ini? Kenapa kau habislah duit kau tuh? Bagus kau kawin sekali lagi kemarin. Kata setan itu bukan kata setan. Setan itu jual macam-macam berbisik dia. Yang itu tak ada dari bapak, tambahan dari saya. Untuk mancing-mancing ibu aja. Akhirnya adalah anak dia kuliah di Universitas Riau di Pekanbaru. Anak dia ini selalu ikut kajian saya subuh Sabtu, kajian hadis di Akramun Nas, Unri Goba. Ya, ada pengajian ustadz di situ. Begitu saya dengar pengajian ustadz, hilang yang berbisik-bisik itu. Lalu kemudian datang saya setiap Sabtu Pak Ustadz. Dia jauh dari Indragiri Hulu, 3 jam naik mobil. Tapi demi hilang ini bisikan-bisikan di kepala ini, kupaksa-paksakan datang Pak Ustadz. Akhirnya aku ikuti pengajian Ustadz setiap Sabtu, hilang dan sehat aku sekarang Pak Ustadz. Pulang dia ke kampung, lama udah ceritanya.
Pulang dia ke kampung, dia menjadi aktif, dihidupkannya masjid. Saya diundang ke kampung itu acara lomba rebana ibu-ibu. Semangat dia, balik lagi ke masjid. Disitulah baru saya paham, ternyata ceramah itu menghilangkan susah hati orang, menghilangkan rasa takut orang. Dulu saya ceramah tak tahu saya efeknya itu. Tahu saya ceramah itu ya ceramah aja. Ceramah saya, habis itu tanya jawab, selesai. Dulu gitu, ceramah tanya jawab selesai. Sekarang ceramah tanya jawab foto-foto pula. Barulah saya paham, rupanya ceramah itu salah satunya adalah mengusir. Setelah saya baca dalilnya, memang ada dalam hadis. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, bersolawat dia. Berkumpul, membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah, bersolawat. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. 3 yang kau lakukan, 4 dibalas Allah. Nazalat alaihimus sakinah. Ini dia. Saya sudah lama tahu hadisnya, tapi nyata langsung dialami orang baru setelah jadi ustaz. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ketenangan ke dalam hatinya. Hafat bihimul malaika, turun malaikat. Kalau udah turun malaikat, setan-setan kabur lagi. Begitu setan nengok ada malaikat, cabut kita, gawat ini kata dia. Ghasyiyat bihimur rahmah, diliputi Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Wa zakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Salah satu menurunkan ketenangan ke dalam hati adalah dengan pengajian. Jadi kalau sudah ibu ini tenang, pulang dia ke rumah, bapak itu pun bisa ditenangkannya. Anjing herder aja tenang, apalagi bapak tuh.